sahabat autobiografi bukan tokoh. Ini adalah episode tahun 1984. Tahun 1984 ini ada dua peristiwa, yaitu peristiwa di sekolah menengah pertama negeri 1 atau SMP 6 bulan. Kemudian 6 bulan berikutnya itu adalah peristiwa di sekolah menengah atas negeri 1 Puruk Jauh. Mengapa demikian? Karena pada saat itu tahun ajaran itu adalah dari bulan Juli ke bulan Juli, sehingga 6 bulan itu ada di tahun 1983 dan 83 ya, dan sisanya adalah di tahun 1984. Sahabat autobiografi bukan tokoh, ada satu peristiwa yang membanggakan di 1984 ini, yaitu ketika evaluasi belajar tahap akhir atau Eptanas tingkat SMP, saya bisa berhasil menjadi juara 1 dari kelas saya, kelas 3A ya. Dan juara-juara lainnya itu antara lain dari kelas 3C dan 3B. Itu ada nama seperti Samsu Norjali dan Mulkan ya. Kedua orang ini sampai sekarang saya masih bersahabat baik dan mereka masih ada di daerah Murung Raya ya. Sahabat autobiografi bukan tokoh, kebanggaan ini cukup memberi satu spirit baru buat saya, karena meskipun saya orang biasa yang hidup serba kekurangan dari keluarga yang sangat kekurangan, tetapi saya bisa berhasil menjadi juara 1 di evaluasi belajar tahap akhir nasional di tingkat SMP. Kemudian sahabat autobiografi bukan tokoh, akhirnya saya mendaftar di sekolah menengah atas negeri 1 Puruk Jauh. Saya masih ingat kepala sekolah SMA negeri 1 waktu itu adalah Bapak Haji Muhammad Salman B. Kemudian wali kelas saya di kelas 1A itu Bapak Pardinan ya. Dan setelah masuk di SMA ini bertemu juga dengan teman-teman baru, dan saya di kelas 1A itu ada beberapa rival yang cukup pintar ya, mereka cukup pandai sehingga saya harus lebih giat lagi belajar agar saya bisa mempertahankan reputasi saya sebagai pelajar yang selalu menjadi juara. Dan saya masih ingat sebagian daripada teman-teman saya itu, yaitu sudah Bapak Normali ya. Normali ini juga salah satu murid cerdas ya, karena di tingkat SD itu dia pernah mewakili Sekolah Dasar Negeri Putra Puruk Jauh atau yang sekarang dikenal dengan Beriwik 1 sebagai wakil pelajar teladan bersama saya. Dalam episode yang lalu saya pernah cerita bahwa dari SD Putra itu wakilnya Normali, saya dari SD Negeri Teladan, kemudian SD Negeri 3 itu Saudara Siti Nurjannah, dan dari SD seberang itu Saudari Irma Suryani. Nah, teman-teman sekalian, di SMA kelas 1 ini tentu banyak hal yang berubah ya buat saya, karena kebiasaan-kebiasaan di SMP banyak perbedaan. Antara lain misalnya kalau di SMP itu kami masih menggunakan celana pendek berwarna putih biru. Setelah di SLTA itu kami sudah menggunakan celana panjang ya, putih abu-abu. Kemudian harus pakai dasi juga, disiplin, karena kepala sekolah kami Haji Muhammad Salman BA itu cukup disiplin dan kami cukup segan kepada beliau. Kemudian di akhir semester, ketika mengakhiri tahun ajaran di kelas 1 SMA itu, saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah SMA. Dia menanyakan kepada saya, bagaimana kamu kan terkenal sebagai pelajar yang cukup berprestasi. Kalau kamu melanjutkan di sekolah ini, maka nanti kamu hanya ada A3 di sini, karena di sini ada jurusan sosial.
Sedangkan jurusan A1 dan A2 itu tidak ada, yang ada di SMA Negeri 1 Muara Ewe. Sahabat autobiografi bukan tokoh, waktu itu di SMA itu ada A1 yaitu ilmu fisik ya, ilmu fisika, A2 itu jurusan ilmu-ilmu biologi, A3 ilmu-ilmu sosial, dan A4 itu adalah ilmu bahasa. Nah, waktu itu saya ditawarin agar kamu lebih bagus memilih jurusan A1 dan A2, tetapi konsekuensinya kamu harus mencari sekolah lain yang ada jurusan A1 dan A2-nya. Setelah berkonsultasi dengan orang tua, mereka bilang, ya kalau gitu kamu cari sekolah aja di kota lain, dan waktu itu disebutkan di kota Muara Ewe. Dan ada suatu hal yang lucu ya saat itu ketika kita mendiskusikan akan ke Muara Ewe, itu tidak dipikirkan bagaimana kalau kamu melanjutkan di Muara Ewe nanti biayanya seperti apa, tinggal di mana, itu tidak ada di dalam pembahasan itu ya. Mereka cuma bilang, ya udah kalau mau ke Muara Ewe kamu ke Muara Ewe saja sekolah. Nah, singkat cerita, akhirnya saya diberi surat pindah dari SMA Negeri 1 Puruk Jauh ke SMA Negeri 1 Muara Ewe. Dan saya masih ingat ya, surat itu ditujukan kepada kepala SMA 1 Muara Ewe yang saat itu masih dijabat oleh Bapak Dr. Andes Silvanus Punom. Kemudian di kejadian-kejadian berikutnya, akhirnya ya setelah berakhirnya tahun ajaran di kelas 1 SMA itu, ya saya mempersiapkan peralatan untuk melanjutkan sekolah saya di SMA Negeri 1 Muara Ewe. Salah satu yang saya bawa dari rumah itu adalah kasur. Kasur ini adalah kasur lama, yaitu isinya kapuk, bukan seperti sekarang isinya dakron atau ada busa ya, tapi itu kasur yang dari kapuk. Karena sudah agak lapuk, kasur itu sudah kurang begitu bagus ya. Jadi oleh orang tua saya itu dijahitkan covernya itu. Jadi kemudian kasurnya itu dibikin sarungnya dengan kain baru. Dan kasur itulah nanti yang saya bawa ke Muara Ewe ya. Sahabat sekalian, nah secara teknis saya tidak tahu bagaimana untuk pindah ke Muara Ewe, karena itu adalah sejak saya pindah dari Pepas itu hanya lewat di kota Muara Ewe, tetapi mengetahui kota Muara Ewe itu saya tidak tahu. Dan itu adalah kali pertama saya akan menuju satu kota selain kota Puruk Jauh. Puruk Jauh kan kota kecil dan dia statusnya waktu itu masih pembantu Bupati Barito Utara wilayah Murung Raya. Sementara Muara Ewe ini adalah ibu kota kabupaten ya, jadi kotanya agak besar dari kota Puruk Jauh. Nah, kakak saya bilang begini aja, saya punya teman di Muara Ewe, nanti kamu kalau ke Muara Ewe nanti saya titipkan aja di rumahnya. Dan saya pun iya saja, tiba waktunya kami pun milir menggunakan bis air ya dari Puruk Jauh, berangkat jam 9 pagi, bis air itu kemudian jam 5 sore sampai di Muara Ewe. Nah, sesampai di Muara Ewe itu kakak saya langsung bawa barang-barang kamu, kita ke tempat teman saya itu. Sesampai di situ dia cuma ngomong, ini ya adik saya, dia mau lanjut SMA di sini, tolong titip. Hanya begitu saja ya. Jadi kemudian saya nggak tahu itu nanti uang bagaimana, perongkosannya bagaimana, biayanya bagaimana, tinggal di situ apa membayar apa, nggak ada pembicaraan itu ya. Jadi setelah selesai temannya bilang iya sudah nggak apa-apa, dan kakak saya lanjut dengan kapal yang sama itu menuju ke Buntok karena dia sekolah di Buntok. Nah, akhirnya saya ditinggal di Muara Ewe, dan di Muara Ewe itu tinggal di sebuah tempat Gang Kesatrian namanya ya, dekat Muara Ewe Theater atau MT Theater. Nah, di tempat baru ini ternyata teman-teman sekalian tidak begitu banyak berbeda dengan situasi rumah kami di Puruk Jauh. Karena apa? Karena ada banyak orang yang nginep di situ. Jadi sepertinya tempat itu adalah tempat persinggahan orang-orang yang datang dan ada urusan ataupun sekolah ke Muara Ewe ya tinggal di rumah itu. Karena mungkin pada waktu itu
budaya nginap di hotel atau di penginapan atau di mana itu belum ada. Jadi orang ketika ke satu kota ya dia mencari kerabat yang dia kenal, ya dia tinggal di situ, tinggal di tempat itu. Nah, demikian pula saya. Saya masih ingat yang ada di tempat itu yang sama-sama sekolah adalah saya, kemudian ada namanya Nor ya. Nor ini dia seusia saya tapi dia sekolahnya di SPG. Kemudian ada namanya Arsat. Arsat ini juga sama di situ, dia juga sekolah di SPG. SPG ini sahabat ya, dia gedungnya itu satu dengan SMA. Pagi kami SMA, kemudian sore itu digunakan oleh pelajar-pelajar dari SPG. SPG ini Sekolah Pendidikan Guru yang ada di Muara Ewe. Jadi karena saya memang terbiasa dengan situasi seperti di rumah saya yang banyak orang datang dan pergi, terus dengan kebiasaan saya membersihkan lantai, mencuci piring, beres-beres di rumah itu adalah satu hal yang biasa, maka bagi saya tinggal di Muara Ewe di tempat kerabatnya teman saya ini tidak terlalu problem, bahkan mereka senang dengan adanya saya ya, karena bisa lebih bersih rumahnya, terus ada yang jaga, terus saya kalau ada piring, gelas yang kotor saya dengan cepat harus saya cuci ya, sehingga mereka justru senang ada saya. Sampai suatu hari teman saya yang Arsat bilang kepada saya, "Di, bagaimana kalau kita mencari satu tempat yang kita sewa aja, karena di tempat ini memang kita enak, tetapi banyak sekali manusia ya yang datang dan pergi di tempat itu, tamu-tamu dari dalam Sungai Tewe juga, kalau kebetulan berurusan ke kota mereka tinggal di situ, sehingga tidak ada ruang yang bersifat privasi untuk kita belajar ya." Saya pun menyetujui usul teman saya itu. Ya udah kalau gitu kita coba cari. Semuanya mengalir aja teman-temannya, tidak ada perencanaan, tidak ada planning, tidak ada nanti kalau kita cari tempat nanti bayarnya bagaimana, kirimannya bagaimana, siapa yang gimana, nggak ada. Jadi waktu itu ya ketika dia bilang begitu, ayo, saya langsung ayo saja. Dan akhirnya kami menemukan satu tempat, satu rumah petak ya, yang di sana disebut barak. Barak itu terdiri dari 5 pintu berbentuk panjang. Satu pintu itu hanya pintu jendela satu, los di belakang itu ada dapurnya, terbuat dari kayu dan itu di Jalan Bangau. Akhirnya kami memilih tempat itu. Kenapa kami memilih tempat itu? Yang pertama murah karena bayarannya itu hanya 15.000 jadi per bulan. Jadi ketika berdua kami bisa share 7.500 per orang. Kemudian air tidak perlu bayar air PDAM karena memang tidak ada ya. Di bawah situ ada sumur, di bawah pohon besar kemudian ada sumur, kami bisa ngambil air di situ. Kemudian untuk listrik PLN juga kami tidak perlu bayar karena di situ memang tidak ada lampu listrik dan PLN, jadi kami pakai lampu teplok ya kalau malam. Nah, tapi kami menyiasatinya kita harus belajarnya siang hari, jadi kalau malam kita tinggal tidur aja ya. Dan tempat itu tidak terlalu jauh ke lokasi SMA Negeri 1 Muara Ewe karena bisa berjalan kaki. Nah, sahabat autobiografi bukan tokoh, ternyata di tempat itu ada beberapa juga yang saya masih ingat ya, yang juga mereka kos di situ. Ada salah satu orang pegawai di Departemen Tenaga Kerja ya, di kantor tenaga kerja, juga tinggal di situ. Kemudian saya sama teman saya Arsat, terus ada lagi dari saya nggak tahu di mana ya, tapi namanya itu AP Maria, terus ada juga Darsono, terus ada juga ada beberapa lagi yang saya lupa ya. Jadi kami berada di situ karena tinggal di satu tempat barak, terus kami semua pendatang, semuanya sekolah, mereka sekolah SPG, saya SMA, jadi seperti saudara. Jadi nggak ada masalah kami di kos di Jalan Bangau itu. Sahabat autobiografi bukan tokoh, kadang-kadang saya mendapat kiriman, kadang-kadang saya nggak ada kiriman. Tinggal sebagai seorang anak kos dan pertama kali di kota yang agak besar seperti Muara Ewe, membuat semua situasi kehidupan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Tetapi karena memang saya sudah terbiasa berjuang, akhirnya dengan segala kekurangan ya berjuangnya, jadi saya terbiasa dengan situasi itu.
dan pintar-pintar saja membawa diri bersama teman-teman. Saya akhirnya kita juga banyak menerima belas kasihan teman-teman kalau hanya untuk makan dan lain-lain. Sahabat Autobiografi Bukan Tokoh, itulah tahun 1984 yang paling berkesan. Di episode yang akan datang saya akan mulai menyampaikan cerita hidup saya di kota Muara Tewe. Jadi kota baru ya, kota Muara Tewe, di mana ini adalah kota pertama saya hijrah dari kota Puruk Jauh, dan pertama kali saya berpisah dari tempat tinggal saya yang ada di kota Puruk Jauh. Perjalanan hidup di Muara Tewe ini cukup unik dan cukup berkesan. Banyak juga cerita-cerita tragis, bahagia, dan sedihnya ya, yang nanti di episode tahun 1985 akan saya ceritakan di episode berikutnya. Sahabat Autobiografi Bukan Tokoh, demikian untuk cerita hidup tahun 1984 ini saya akhiri. Jangan lupa terus dukung channel ini, subscribe, like, and share, karena itu sangat mendukung buat kami agar bisa berkarya lebih baik lagi. Nah, sahabat Autobiografi Bukan Tokoh, orang biasa juga punya cerita, berani hidup, berani berjuang. Jangan kerja kau mengeluh terus. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.